Soalnya adalah membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan kegiatan pada awal pembelajaran dengan apa? Apakah menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya, membaca isi Sumpah Pemuda, berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing, menyanyikan lagu-lagu yang disukai anak-anak, atau menanyakan kehadiran siswa serta mencatatnya. Coba di sini kita ambil dulu untuk kata kuncinya. Nah, di sini adalah intinya membangkitkan apa? Membangkitkan rasa nasionalisme. Membangkitkan rasa nasionalisme pada siswa pada kegiatan apa? Yaitu pada awal pembelajaran. Kira-kira di sini untuk membangkitkan rasa nasionalisme siswa pada awal pembelajaran yang tepat ini apa? Coba kita filter jawaban-jawaban yang salah ya, yang sangat jauh ini kita buang dulu. Di sini kalau di sini menanyakan kehadiran siswa, ini adalah tidak ada kaitannya dengan membangkitkan rasa nasionalisme ya. Kemudian menyanyikan lagu-lagu, nah ini kalau lagunya nasional boleh, tapi kalau lagu anak-anak ini tidak membangkitkan rasa nasionalisme. Kemudian berdoa ini bukan, karena ini membangkitkan rasa religius ya teman-teman. Nah, di sini masih ada dua jawaban yang mendekati. Kira-kira yang ada kaitannya erat itu tentang rasa nasionalisme di awal pembelajaran. Ini adalah apakah menyanyikan lagu wajib nasional atau membaca isi Sumpah Pemuda. Nah, di sini kita logika, kalau misalkan membangkitkan rasa nasionalisme di awal pembelajaran ini kalau membaca Sumpah Pemuda ini tentunya sangat panjang ya teman. Nah, ini kalau ya ini menyanyikan lagu wajib nasional. Tentunya kita sebagai guru itu sering ya untuk membangkitkan rasa nasionalisme di awal pembelajaran. Itulah anak-anak kita ajak untuk menyanyikan lagu nasional dulu, lagu wajib. Berarti nomor satu ini positif jawabannya. Ini adalah yang A teman-teman. Membangkitkan rasa nasionalisme yang tinggi terhadap bangsa Indonesia dapat dilakukan dengan kegiatan awal pembelajaran, yaitu dengan cara menyanyikan lagu wajib nasional. Kemudian untuk soal yang kedua. Oke, di sini untuk soal yang kedua, kehidupan yang rukun selalu menunjukkan adanya suatu keharmonisan dalam masyarakat atau negara. Dengan memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik satu dengan yang lain tanpa merasa adanya gangguan yang datang dari siapapun. Nah, di sini menanamkan sikap yang tepat terhadap perbedaan sara kepada peserta didik saat ada di lingkungan sekolah dapat dilakukan dengan cara apa? Nah, di sini kita garis bawahi kata kuncinya yaitu kehidupan yang rukun. Nah, ini kehidupan yang rukun. Selanjutnya di sini yang memungkinkan setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi dan relasi yang baik. Nah, ini selanjutnya di sini menanamkan sikap yang tepat terhadap yaitu perbedaan sara, suku, agama, ras dan antar golongan yang ada di lingkungan sekolah. Ini dapat dilakukan dengan cara apa, teman-teman? Nah, misalkan di sini kalau peserta didik diperbolehkan untuk belajar agama siswa lainnya, ini tentu saja tidak ya, teman-teman. Nah, ini tidak. Kemudian peserta didik mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing, mengenakan ya ini mengenakan enggak. Peserta didik memakai pakaian adat dari daerah masing-masing pada hari-hari tertentu seperti pembagian rapot, upacara bendera, dan pesta kesenian. Ini kita simpan dulu. Peserta didik diperbolehkan untuk mengikuti proses adat siswa yang berasal dari suku-suku tertentu. Nah, ini peserta didik diperbolehkan untuk menjadi contoh dalam senam olahraga setiap hari Sabtu. Peserta didik diperbolehkan libur pada saat hari libur nasional. Nah, di sini yang ada kaitannya dengan kehidupan rukun. Setiap orang dapat berinteraksi, membangun komunikasi relasi yang baik. Ini menanamkan sikap yang tepat terhadap perbedaan sara di lingkungan sekolah. Nah, ini yang mana teman-teman? Nah, ini jawabannya yang tepat itulah yang B ya. Yaitu peserta didik mengenakan pakaian adat dari daerah masing-masing. Jadi pada hari-hari tertentu itu mengenakan pakaian adat daerah masing-masing. Misalkan bagian rapot, upacara bendera, dan pesta kesenian sekolah. Ini adalah yang sinkron terhadap soal yang ditanyakan.
Berikutnya untuk soal yang ketiga. Indonesia memiliki 34 provinsi yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Masing-masing provinsi tersebut memiliki kesenian daerah, salah satunya adalah lagu daerah. Lagu daerah yang dimiliki bangsa Indonesia jumlahnya sangat banyak dan tidak dimiliki bangsa lain. Bahkan ada bangsa lain yang mengklaim lagu daerah yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Oleh karena itu, selain bersyukur kepada Tuhan, sebagai seorang guru ini kita dapat melatih siswa ini untuk apa? Nah, ini kita intinya adalah terletak pada lagu daerah yang dimiliki Indonesia ini jumlahnya sangat banyak ya. Kemudian di sini ada kata-kata dari bangsa lain ini mengeklaim. Nah, mengeklaim. Kemudian di sini kita itu adalah melatih siswa. Melatih siswa untuk menyikapi hal tersebut. Ini kira-kira dengan cara apa? Apakah mengajak siswa untuk demo agar lagunya ini dipatenkan? Ini tentu saja tidak ya teman-teman. Kemudian menuntut bangsa lain di PBB agar tidak main klaim terhadap lagu daerah. Ini juga kurang sesuai. Kemudian mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu daerah saat di awal pembelajaran, akhir pembelajaran, mengikuti lomba menyanyi daerah maupun pentas kesenian. Kita simpan, mengunggulkan lagu daerah asal sendiri, dan kemudian membuat clipping. Kalau clipping, lagu dibuat clipping tuh clippingnya seperti apa gitu kan. Nah di sini pada intinya ini adalah jawabannya apa teman-teman? Jawabannya adalah yang C ya. Jadi dengan melihat kondisi Indonesia punya banyak sekali lagu daerah dan sering kali diklaim oleh negara lain, maka kita dapat melatih siswa dengan cara apa? Mengajak siswa menyanyikan lagu-lagu daerah tersebut. Nah, semakin sering kita ajak untuk menyanyikan lagu itu baik di awal, kemudian di tengah, di akhir pembelajaran ataupun di pentas-pentas perlombaan ini kita akan bisa menanamkan siswa untuk rasa memiliki terhadap lagu-lagu daerah yang dimiliki Indonesia sangat banyak itu teman-teman. Oke, jawabannya nomor 3 itu adalah C. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang keempat teman-teman. Nah di sini soalnya pada saat kegiatan pembelajaran tentang cita-citaku, beberapa peserta didik memiliki cita-cita menjadi seorang polisi dan menjadi seorang tentara. Inilah peserta didik memiliki cita-cita menjadi seorang polisi dan juga tentara. Alasan beberapa peserta didik tersebut ini adalah supaya dapat melindungi Indonesia dari segala bentuk ancaman yang mengganggu keamanan dan kenyamanan seluruh warga Indonesia. Ini tujuan mereka mengapa ingin jadi polisi tentara supaya dapat melindungi Indonesia dari segala bentuk ancaman ya. Pernyataan tersebut menunjukkan makna dari Indonesia ialah menimbulkan makna yaitu dengan sikap yang dimiliki oleh siswa itu berarti mereka itu sebagai apa? Apakah cinta tanah air, nasionalisme, bela negara, rela berkorban atau pantang menyerah? Nah, ini jawabannya ini adalah rela berkorban. Nah, bercita-cita menjadi seorang polisi tentara ini supaya bisa melindungi bangsa Indonesia. Jadi bukan nasionalisme atau cinta tanah air ya, karena di sini sudah menuju pada rela berkorbannya. Menjadi momentum besar bersatunya bangsa Indonesia dalam satu bangsa, satu bahasa, dan satu tumpah darah. Momen ini sendiri diinisiasi oleh Persatuan Seluruh Pemuda Tanah Air untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia. Selain mengikuti upacara Sumpah Pemuda, momentum tersebut tidak dapat dilatih pada siswa dengan cara apa? Nah, di sini kita cek untuk kata kunci yang mungkin dapat kita ingat yaitu untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki oleh bangsa Indonesia yang di sini tidak dapat dilatih pada siswa dengan cara apa? Misalkan harmonis dalam keberagaman. Kemudian menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Kemudian di sini bisa ya, kalau ini adalah bisa. Kemudian ini bisa dilatih ini untuk harmonis dalam keberagaman, menggunakan bahasa Indonesia ini bisa dilatih. Ini memang banggakan bangsa Indonesia di mata dunia ini tidak. Kalau mentaati hak dan kewajiban ini dapat dilatih, tidak mengganggu jalannya upacara agama dan teman di sekolah ini bisa. Berarti jawabannya momen tersebut tidak dapat dilatih pada siswa, yaitu dengan cara membangga-banggakan.
Jadi di sini untuk menunjukkan kekuatan persatuan yang dimiliki bangsa Indonesia, ini adalah tidak bisa dilatih dengan cara kita mengajari anak-anak untuk membangga-banggakan bangsa Indonesia di mata dunia. Oke, seperti itu teman-teman. Untuk soal yang nomor 6, saat kegiatan pembelajaran, guru menggunakan metode diskusi kelompok. Terdapat beberapa peserta didik yang mengadu bahwa pendapat yang diutarakan dalam kelompoknya tidak diterima oleh temannya dan ia tidak diberikan bagian tugas karena ia tergolong anak yang kurang pandai di kelompok tersebut. Mengetahui hal tersebut, yang harus dilakukan oleh guru itu adalah apa? Nah, di sini kita coba cek. Ini adalah metode yang kita gunakan, metode diskusi kelompok ya. Nah, sementara dalam metode diskusi kelompok itu terdapat peserta didik yang mengadu bahwa pendapat yang dia utarakan dalam kelompoknya itu tidak diterima. Nah, seperti itu. Ini adalah permasalahannya tidak diterima oleh temannya dan dia tidak diberikan bagian tugas karena dia dianggap anak yang kurang pandai. Nah, di sini kan kita harus mengajarkan ke anak-anak kita tidak boleh membeda-bedakan ya antara satu anak dengan anak yang lain, satu teman dengan teman yang lain. Maka mengetahui hal tersebut, kita sebagai guru ini yang harus dilakukan ini adalah apa? Memberikan hukuman pada siswa. Tidak ya, di sini kita nggak boleh memberikan hukuman. Memberikan hukuman pada siswa, nah di sini tidak. Hukuman-hukuman ini kita buang. Kemudian menghukum, nah ini kita juga buang. Masih ada sisa jawaban mengkelompokkan siswa tersebut berdasarkan tingkat kepandaian agar kelas tidak gaduh. Nah ini kita simpan yang D, yang E. Menghampiri kelompok tersebut serta memberikan bimbingan agar dapat belajar secara kolaboratif agar dapat menerima berbagai pendapat. Nah, kira-kira jawabannya apakah di sini yang D ataukah yang E? Nah, di sini kalau misalkan yang D ini anggapannya, ini kita kelompokkan. Anak pinter ini kita gabung dengan kelompok anak pinter, anak tidak pinter kita gabung dengan anak nggak pinter. Untuk kondisi seperti itu, cara mengajar seperti itu ini adalah tidak dibenarkan, teman-teman. Ini tidak boleh ya. Jadi kita tidak boleh membeda-bedakan anak mulai dari gender atau tingkat kepandaiannya. Yang paling benar ini adalah yang E, teman-teman, yaitu menghampiri kelompok tersebut serta memberikan bimbingan agar dapat belajar secara kolaboratif, agar dapat menerima berbagai pendapat. Jadi kita berikan pengertian yang baik kepada mereka. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 7. Nah, di sini pada masa pandemi COVID-19, obat-obatan tradisional yang bahan bakunya diperoleh dari tanaman-tanaman rempah-rempah maupun tanaman obat khasiat sangat berguna untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Hal tersebut patut kita syukuri karena Indonesia kaya akan tanaman obat dan rempah-rempah. Agar tanaman obat tersebut tidak langka, nah di sini agar tanaman obat tersebut tidak langka, hal yang dapat dilakukan oleh seorang guru ini adalah mengarahkan siswanya untuk apa? Nah, di sini pada dasarnya suatu usaha supaya bahan obat-obatan ini tidak langka. Kita sebagai guru itu harus menanamkan sikap kepada siswa untuk apa? Apakah di sini menanam sayur-sayuran? Kalau sayur-sayuran ini kan nggak ada kaitannya ya dengan obat-obatan, ini jadi kita tinggalkan. Kemudian menanam apotek hidup kita simpan dulu, membeli sebanyak-banyaknya tanaman obat. Nah, di sini berarti kita membeli itu sama halnya mengkonsumsi ya, tidak menciptakan supaya tidak langka. Kemudian membuat jamu-jamuan tradisional, ini kita simpan dulu, menjualnya kepada pihak asing. Nah, ini malah bertentangan ya. Berarti sebuah usaha yang dilakukan guru ini mengarahkan siswa supaya tanaman obat gak langka. Ini apakah membuat jamu-jamuan dari tanaman obat atau menanam? Nah, ini kita harus memproduksi, teman-teman. Berarti kalau di sini membuat jamu-jamuan ini kita tidak ada kaitannya dengan apa ya istilahnya itu tidak ada kaitannya dengan mencegah supaya tanaman obat tidak langka. Nah, ini tidak. Berarti jawabannya apa? Jawabannya ini adalah yang B. Menanam apotek hidup di rumah. Nah, ini ketika nanti ada kelangkaan, ini kita tidak kebingungan. Oke, kita lanjutkan soal yang ke-8. Anime, dan di sini anime yang dibuat oleh animator Jepang sangat menarik perhatian oleh anak-anak maupun remaja di Indonesia. Selain jalan ceritanya sangat menarik karena besarnya ketertarikan anak-anak maupun kaum remaja di Indonesia terhadap anime.
Maka animator Jepang berinisiatif untuk mengangkat budaya Indonesia ke salah satu karya mereka, seperti adanya gambar-gambar gapura di Bali pada cerita Dragon Ball. Kemudian terdapat kosakata bahasa Indonesia yaitu dingin di tempat turnamen Dragon Ball tulisan Singaraja pada serial Dragon Ball. Terdapat gambar Pulau Ilian Jaya di kisah One Piece dan ada gambar bunga Rafflesia Arnoldi pada cerita Naruto. Dengan adanya hal ini tentunya menyebabkan hubungan baik antara Jepang dan Indonesia melalui kebudayaan. Sebagai seorang guru, hal yang perlu ditekankan kepada peserta didik agar tidak terlalu larut akan tayangan hiburan tersebut dan tetap mengapresiasi kekayaan bangsa lain. Ini adalah dengan cara apa, teman-teman? Ini adalah intinya menjalin, ini ya kata kuncinya ada menjalin, menyebabkan hubungan baik antar kedua negara. Kemudian ada besarnya ketertarikan, besarnya ketertarikan anak-anak maupun remaja terhadap anime. Nah, maka di sini supaya kita ini tetap mengapresiasi kekayaan bangsa lain juga dan anak-anak tidak terlalu akan tayangan hiburan, maka di sini yang perlu kita lakukan ini apa? Memberikan arahan kepada peserta didik agar tidak menghabiskan waktunya untuk menonton TV serta mengikuti kegiatan kesenian balai desa ataukah menghukum peserta didik. Nah, menghukum, kata-kata menghukum ini kita buang ya teman-teman. Sebagai guru nggak boleh menghukum. Membiarkan peserta didik agar bisa berbahasa asing di suatu hari nanti bisa bekerja di luar negeri. Ini tidak ada kaitannya. Kemudian memberikan nasihat bahwa nonton TV menyebabkan nilai siswa turun. Ini juga tidak dibenarkan, ini dengan kaitannya pada soal ini. Membiarkan agar siswa memiliki daya kreativitas dalam menggambar. Nah, ini yang tepat ini apa? Yaitu kita arahkan teman-teman. Kita arahkan, arahkan kepada peserta didik agar tidak menghabiskan waktunya untuk menonton TV serta mengikuti kegiatan kesenian di balai desa. Ini kita tidak melarang untuk nonton TV, ini sebagai wujud kita mengapresiasi kekayaan bangsa lain bahwa mereka telah membuat anime, kita nggak melarang anak-anak untuk menontonnya. Dan anak-anak di sini juga tidak terlalu larut terhadap tayangan tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-9. Saat kegiatan pembelajaran daring, guru hendak mengevaluasi kegiatan pembelajaran dengan memberikan soal pilihan ganda kepada siswa yang diberikan pada tayangan PowerPoint. Nah, di sini soal pilihan ganda kepada siswa, guru pun memberikan batasan waktu tiap-tiap soal tersebut yang bertujuan agar siswa fokus terhadap pengerjaan soal dan tidak menyontek. Namun di tengah-tengah terjadinya berjalannya kegiatan terdapat siswa yang mematikan kamera. Hal yang harus dilakukan oleh guru terhadap sikap tersebut, maka apa? Nah, di sini padahal di sini diberikan yaitu batasan waktu anak-anak mengerjakan soal di PowerPoint dan ada anak yang mematikan kamera. Maka di sini hal yang harus dilakukan oleh guru terhadap sikap siswa tersebut ini apa? Apakah membiarkan saja serta menunggu siswa tersebut menghidupkan kamera? Ini tidak ya. Nah, ini berarti kita biarkan, ini membiarkan saja. Kemudian memanggil nama siswa tersebut agar mengaktifkan kamera. Ini kita simpan dulu. Melewati saja siswa tersebut agar tidak mengganggu siswa lain. Ini juga tidak boleh. Berarti ini sama halnya dengan yang A, membiarkan. Kita harus melayani peserta didik dengan baik kan. Kemudian menghentikan kegiatan evaluasi dan mengulangi dari soal pertama. Kalau misalkan seperti ini kasihan yang sudah sungguh-sungguh dari awal mengerjakan. Nanti harus mengulangi lagi. Mencatat nama siswa serta mengeluarkannya pada kelas online. Ini juga kita tidak boleh. Jawaban yang tepat itu adalah memanggil nama siswa tersebut supaya mau menghidupkan atau menyalakan kameranya, supaya bisa bersama-sama belajar dengan teman-temannya yang lain. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-10. Nah, di sini pada pembelajaran daring atau pada pembelajaran online dengan aplikasi Zoom, guru menjelaskan materi dengan menayangkan video pembelajaran serta peserta didik mengamati video pembelajaran tersebut. Namun ada siswa yang terlihat di kamera kedapatan ini sedang makan. Nah, kedapatan ini sedang makan pada saat pembelajaran berlangsung melalui Zoom.
Hal yang harus dilakukan oleh guru ini apa? Apakah memanggil orang tua siswa tersebut sehingga dapat memberikan hukuman? Nah, ini ada kata-kata hukuman, ini juga belum boleh ya, karena ini statusnya harus kita peringatkan dulu. Kemudian merekam hal yang dilakukan siswa tersebut dan menyebarluaskan rekaman itu dalam grup kelas, ini juga tidak boleh kita lakukan. Menegur siswa tersebut dan memberikan sanksi untuk merangkum isi video tersebut. Memberitahu anak-anak lain ada yang makan di kelas. Nah, ini artinya ini kita apa nih, kita permalukan gitu ya. Kemudian mempersilahkan anak tersebut makan terlebih dahulu lalu mengikuti kegiatan pembelajaran kembali. Ini juga tidak dapat kita lakukan karena ini bertolak belakang dengan asas kedisiplinan. Berarti kalau misalkan pas pembelajaran daring ada anak makan, ketahuan di kamera, maka ini kita harus menegur dulu teman-teman. Ini kita harus menegur siswa tersebut dan memberikan sanksi yaitu merangkum isi video. Nah, di sini kita tegur dan untuk sanksinya atau hukuman ringannya ini adalah merangkum isi video yaitu hukuman yang mendidik ya. Mendidik supaya anak ini memahami materi yang dia tinggalkan karena makan tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-11. Nah, di sini pada pembelajaran daring secara online dengan aplikasi Zoom, guru menjelaskan materi dengan menayangkan video pembelajaran, serta peserta didik mengamati video pembelajaran tersebut. Namun ada siswa yang bernama Tony, ini terlihat di kamera, ini sedang menguap dan mengantuk pada kegiatan pembelajaran yang berlangsung. Hal yang harus dikatakan oleh guru ini adalah apa? Apakah Tony sebaiknya kamu tidur dulu sana? Nah, tidur dulu, suaramu menguap kedengaran oleh teman-teman. Jadi di sini kita malah mempersilahkan Tony ini untuk tidur ya, padahal ini kan masa pembelajaran. Dan yang B, Tony sebaiknya kamu belajar ditemani orang tua agar tidak tertidur. Nah, ini juga tidak dibenarkan, berarti nanti tidak ada kemandirian dari siswa. Tony silakan cuci mukamu terlebih dahulu lalu segera kembali pada kegiatan pembelajaran dan sebagai seorang guru mengadakan ice breaking agar siswa tetap semangat. Nah, jawabannya ini adalah yang bagian C ya, yaitu jadi Tony itu kita silahkan untuk cuci muka. Nah, setelah itu, jadi kita tidak boleh selalu menyalahkan anak yang mengantuk, tapi kita juga harus mengevaluasi pembelajaran kita itu membosankan apa tidak. Dan kalau misalkan memungkinkan siswa mengantuk, maka kita harus memberikan yaitu semacam ice breaking agar siswa ini semangat kembali. Kemudian kita lanjutkan untuk soal yang ke-12. Saat mengecek tugas-tugas peserta didik, nah ini ketika kita sedang mengecek tugas-tugas siswa, guru mendapati ada beberapa peserta didik yang ketika dicermati kalimat-kalimat jawaban dalam soal isinya tersebut memiliki kesamaan ya, baik dari segi kalimat, dari sini soal jawabannya memiliki kesamaan baik dari segi kalimat, kosakata ataupun tanda baca. Ketika guru melakukan pengecekan lebih rinci di Google, ternyata peserta didik tersebut menyalin apa yang terdapat di Google dan jawabannya tidak sesuai dengan materi yang telah dipelajari. Sebagai seorang guru dalam kondisi seperti ini, yang harus kita lakukan ini adalah apa? Apakah kita berikan tugas tambahan dan menyalinnya dalam beberapa lembar double folio agar peserta didik tersebut mampu berpikir lebih kreatif? Ini juga sebuah hukuman yang kurang mendidik ya. Kemudian memberikan teguran berupa pemanggilan orang tua agar siswa tersebut diawasi dan memberikan tugas tambahan. Ini adalah karena belum masuk dalam kategori pelanggaran berat, ini kita tidak bisa lakukan. Memberikan toleransi apabila mengulangi lagi akan dipanggil. Nah, kalau misalkan toleransi seperti ini diberikan, ini adalah tugas seperti ini, maka di sini juga bukan suatu hal yang mendidik. Menasihati agar mengerjakan tugas dengan mandiri serta memberikan tugas-tugas baru yang lebih sulit, ini tidak. Jawabannya ini adalah yang E, yaitu memberikan bimbingan kepada siswa bahwa tindakan menyalin jawaban orang lain merupakan tindakan yang tidak baik dan menyuruh mengulangi untuk mengerjakannya. Nah, inilah teman-teman untuk jawabnya, berarti nomor 12 ini adalah yang E. Baiklah, kita lanjutkan untuk soal yang ke-13. Nah, di sini pada saat jam istirahat berlangsung, peserta didik bermain-main di halaman sekolah. Namun ada siswa yang menangis karena diejek oleh teman sekelasnya. Nah, di sini
Ada anak yang menangis karena diejek oleh teman sekelasnya. Melihat keadaan tersebut, ketua kelas melaporkan kejadian ini kepada guru. Nah, sebaiknya yang dilakukan oleh guru itu apa? Ada anak nangis, kemudian ketua kelas melaporkan pada guru, ini yang harus kita lakukan, ini adalah apa? Dan di sini, apakah menenangkan peserta didik tersebut agar tidak menangis, serta memberikan hukuman kepada siswa yang mengejek dengan memberikan hukuman sederhana, yakni menulis permintaan maaf, mengarahkan anak-anak segera masuk kelas agar sekolah tidak menjadi gaduh serta memberikan hukuman keduanya. Berarti di sini kalau keduanya ini diberikan hukuman, yang nangis juga, yang teraniaya juga dihukum. Kemudian yang C, memanggil orang tua korban agar anaknya dilatih tidak cengeng. Nah, ini juga tidak. Kemudian menasihati ketua kelas agar tidak sering-sering melaporkan. Ini juga tidak benar ya. Memberikan penghargaan kepada ketua kelas karena rajin melaporkan. Ini juga bukan suatu hal yang patut untuk diberikan penghargaan. Berarti langkah yang harus kita lakukan sebagai guru, ini yang benar nih apa? Yaitu yang A. Kita tenangkan anak yang menangis tersebut dan diberikan hukuman kepada yang membuatnya menangis. Namun hukumannya ini hukuman yang sederhana. Misalkan saja dengan menuliskan permintaan maaf. Kemudian untuk soal yang ke-14. Nah, di sini pada saat kegiatan perpisahan dengan peserta didik kelas 6 SD, guru mengadakan kegiatan rekreasi mengunjungi monumen perjuangan yang ada di daerah tersebut selama 1 hari, dan keesokannya kebetulan ini adalah hari Senin. Guru-guru yang mengikuti kegiatan tersebut karena suatu hal dan lain, ini ada yang izin karena sakit dan ada yang izin karena kelelahan, kecapean. Nah, dengan melihat kondisi tersebut sebagai seorang guru, maka sikap kita ini harus bagaimana? Ada banyak yang izin karena sakit, ada yang karena kelelahan, maka kita ini sebagai seorang guru yang profesional yang harus kita lakukan apa? Tetap masuk meskipun tidak seharian penuh, ini juga tidak disiplin ya. Tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya, meskipun banyak teman yang izin. Ini kita simpan. Menyarankan agar guru yang tidak masuk ke sekolah tersebut agar ke sekolah. Karena ada pengawas sekolah menyampaikan saran kepada kepala sekolah agar guru yang lain diliburkan saja semuanya agar adil. Menyarankan kepada guru-guru tersebut agar libur saja serta istirahat yang lama. Nah, di sini sikap kita yang paling baik dari pilihan-pilihan ini adalah yang mana? Yaitu yang B. Kita harus tetap masuk sekolah sebagaimana hari-hari biasanya, meskipun banyak teman-teman kita ini yang tidak masuk karena kelelahan atau capek setelah piknik tersebut. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-15. Dalam kegiatan mengevaluasi pemahaman siswa terhadap kegiatan pembelajaran, guru membuat soal pada Google Formulir. Namun ketika hendak dibagikan kepada siswa, ternyata link pada Google Formulir ini tidak dapat diakses. Namun guru tersebut terlebih dahulu telah menyimpan soal tersebut dalam bentuk Microsoft Word. Sehingga tes tetap diberikan dalam bentuk Word. Guru tersebut ini memiliki sikap yang apa? Jadi ketika mau sebenarnya ujiannya mau dibuat Google Formulir, tapi ternyata linknya nggak bisa diakses. Nah, sebelumnya ini kita sudah menyiapkan dalam bentuk Microsoft Word. Jadi untuk ujiannya ini tetap bisa berlangsung meskipun pakai Microsoft Word. Maka di sini menunjukkan sikap sebagai seorang guru. Apakah di sini hati-hati, ataukah wibawa, atau kesiapsiagaan, atau toleransi, atau kemandirian. Nah, ini yang paling tepat ini apa? Yang paling tepat adalah kesiapsiagaan. Jadi kita harus segala sesuatunya itu adalah siap siaga ya, dengan kemungkinan yang mungkin saja akan terjadi. Kita harus bisa mengantisipasinya. Ini adalah sebagai seorang guru. Oke, kita lanjutkan untuk soal yang ke-16. Nah, di sini kita sudah masuk pada model-model pembelajaran ya. Pada fase 5, dalam model pembelajaran problem based learning, yakni berupa kegiatan menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pada kegiatan ini, siswa diberikan kesempatan untuk menyampaikan tanggapan. Nah, pada tahapan yang kelima dari PBL, di sini adalah kegiatannya menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah.
Pada kegiatan ini siswa itu adalah siswa diberikan kesempatan menyampaikan tanggapan, sedangkan guru ini apa? Pada saat siswa menyampaikan tanggapannya, maka di sini, guru ini adalah apa? Yaitu meluruskan tanggapan siswa serta memberikan penguatan. Nah ini, jadi ketika siswa tanggapannya ada yang keliru kita luruskan, dan ada yang kurang ini kita, kuatkan ya dengan penguatan. Untuk penyimpulan ini tidak, memberikan refleksi tidak, evaluasi tidak, memberikan peluang siswa bersikup tidak. Ini adalah, masuk di tahap fase yang kelima. Jadi teman-teman untuk PPG tahun ini, teman-teman kuasai model pembelajaran baik itu problem based learning maupun juga project based learning ya, PJBL dan juga PBL teman-teman. Baiklah kita lanjutkan soal yang ke-17. Nah, di sini cara yang paling cepat dan akurat untuk mengidentifikasi gaya belajar siswa. Kita bisa mengidentifikasi, mengetahui gaya belajar siswa itu dengan cara apa yang paling cepat dan juga paling akurat. Apakah dengan cara mengamati peserta didik dalam belajar, memberikan tugas-tugas kepada peserta didik agar memperoleh gaya belajarnya, melaksanakan evaluasi dengan memberikan tes kepada peserta didik agar dapat memperhatikan gaya belajarnya, wawancara peserta didik untuk memperoleh tanggapannya, memberikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan tentang gaya belajar. Maka cara yang paling cepat dan akurat ini adalah kita dasarkan pada ya hasil dari anak-anak sendiri. Jawabannya ini adalah berarti yang E ya. Kita berikan kuesioner yang berisikan pertanyaan-pertanyaan terhadap gaya belajar masing-masing. Kemudian untuk soal yang ke nomor 18. Pada saat kegiatan pembelajaran daring berlangsung, terdapat siswa yang letak rumahnya di pedesaan, sehingga akses internet ini sulit dijangkau. Meskipun bantuan kuota internet telah diberikan oleh pemerintah, sebagai seorang guru ini tetap harus apa? Nah, di sini dengan melihat kondisi ini adalah kita harus tegas, siswa ini terlambat mengumpulkan tugas, ini terkendala jaringan. Kita jadi tidak pandang bulu gitu ya. Kalau misalkan dari jawaban yang A, yang B ini menunjukkan kepedulian serta memberikan arahan agar siswa tersebut mengambil tugas serta mengumpulkannya ke sekolah. Dia memberikan batas toleransi, membiarkan saja serta mencatat nama saja, kemudian memberikan teguran berupa pesan singkat bahwa siswa tersebut terlambat melakukan tugas. Maka di sini jawaban yang paling tepat sikap sebagai seorang guru ini adalah kita menunjukkan kepedulian serta memberikan arahan agar siswa tersebut mengambil tugas-tugas serta mengumpulkannya ke sekolah. Inilah dikarenakan memang keterbatasan di daerahnya ini sangat sulit dengan jaringan internet. Kemudian untuk soal nomor 19, seorang peserta didik bercerita kepada guru kelasnya bahwa tugas kelompok yang dikerjakan di rumah dalam bentuk video seharusnya dikerjakan oleh 6 orang dalam satu kelompok. Ternyata hanya dilakukan oleh 3 orang saja, sedangkan 3 peserta lainnya tidak hadir dengan berbagai alasan. Hal tersebut membuat peserta didik yang rajin melaksanakan tugas kelompok menjadi kesal serta kecewa. Kemudian peserta didik tersebut menjadi tidak akur dan tidak saling tegur sapa. Yang harus dilakukan guru agar peserta didiknya tidak terus-menerus bermusuhan. Nah, ini yang kita lakukan sebagai seorang guru adalah dengan memberikan bantuan dengan cara apa? Nah, di sini adalah kita bisa apakah memberitahukan kepada salah satu pihak, memanggil keduanya. Nah, inilah kita sebagai ini yaitu memfasilitasi ya. Memfasilitasi pertemuan di antara keduanya untuk membangun saling kesepahaman mengenai masalah tersebut dengan jalan penyelesaian. Oke, untuk soal yang berikutnya, soal nomor 20. Perhatikan kegiatan guru saat mengampu pembelajaran daring. Ini memonitor keaktifan peserta didik dalam pembelajaran daring, memfasilitasi proses belajar selama pembelajaran daring berlangsung, pemberian kelonggaran terhadap siswa yang terlambat mengumpulkan tugas, memberikan tugas yang tidak terlalu menantang agar siswa tidak tertekan saat daring, menganalisis hasil rekaman kegiatan dan hasil penilaian terhadap peserta didik yang kemudian diserahkan kepada koordinator program guru belajar sebagai bahan laporan UPT. Nah, di sini guru memiliki tanggung jawab
untuk mengampu peserta didik dalam metode daring dengan kegiatan yang mana? Ini adalah yang merupakan, tanggung jawab dari kita ya sebagai guru ini. Ini dalam metode daring ini berarti apa? Yaitu satu, kemudian 2 yaitu memonitor keaktifan, memfasilitasi. Kemudian berikutnya ini adalah kita lakukan analisis hasil rekamannya. Ini adalah yang terkait tentang pembelajaran daring. Berarti 1, 2, 5 ini adalah jawabannya itu adalah yang E. Berikutnya untuk soal nomor ke-21. Menjelaskan hubungan antara simbol dan sila-sila Pancasila dalam lambang negara Garuda Pancasila untuk memberikan evaluasi siswa terhadap indikator ketercapaian muatan PPKN tersebut, maka alat evaluasi yang tepat. Nah, alat evaluasi untuk mengukur, menjelaskan hubungan dan seterusnya ini yang tepat ini adalah apa? Ini coba kita cek, menjelaskan hubungan antara simbol-simbol Pancasila dengan lambang untuk memberikan evaluasi siswa terhadap indikator ketercapaian muatan tersebut. Ya, ini adalah dengan cara yaitu tes tulis. Nah, ini untuk mengujinya ini adalah dengan cara kita tes tulis. Kemudian untuk soal berikutnya, perhatikan indikator pembelajaran berikut. Menyajikan hasil pengamatan lingkungan sekitar melalui grafik. Alat evaluasi yang sesuai untuk mengukur indikator tersebut. Nah, ini menyajikan hasil pengamatan lingkungan sekitar melalui grafik. Berarti di sini jawabannya adalah apa? Apakah tes tulis, kemudian tes lisan, produk, atau kinerja? Nah, grafik ini adalah merupakan hasil ya, hasil dari suatu proses. Maka di sini masuk ke keterampilan, yaitu penilaian produk. Oke, ini teman-teman. Untuk soal yang berikutnya, nah di sini coba kita perhatikan. Perhatikan tujuan pembelajaran berikut. Melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis perbedaan hewan menurut jenis makanannya. Alat evaluasi HOTS yang sesuai untuk mengukur tujuan pembelajaran tersebut, maka di sini adalah apa? Nah, ini adalah untuk HOTS di sini melalui pengamatan lingkungan sekitar, siswa dapat menganalisis perbedaan hewan, dan jenis makanannya. Maka di sini yang dapat kita lakukan ini adalah dengan tes lisan ya. Jadi dengan tes lisan untuk mengukurnya. Berikutnya untuk soal nomor 24. Alat evaluasi yang relevan digunakan untuk mengukur sikap. Nah, sikap dan kognitif siswa, yaitu dari sini secara berurutan ya, untuk mengukur sikap dan juga kognitif siswa. Ini adalah kalau sikap, kognitif kan pengetahuan. Sikap ini kita ukur dengan observasi. Observasi sudah ketemu. Untuk yang kognitif, pengetahuan ini dengan cara apa? Nah, ini ada dua pilihan, yaitu apakah tes tulis ataukah kuesioner. Nah, untuk mengukur kognitif ini adalah tes tulis, berarti yang A. Alat evaluasi yang relevan digunakan mengukur sikap dan kognitif ini adalah observasi dan juga tes tulis. Kemudian untuk soal berikutnya. Dalam proses pembelajaran muatan IPS, dalam memberikan materi peninggalan sejarah untuk memberikan evaluasi di akhir pembelajaran, maka alat evaluasi yang tepat digunakan untuk mengukur kognitif siswa ini adalah apa? Nah, mengukur kognitif ini adalah dengan cara yaitu tes ya. Nah, ini dengan cara tes. Berikutnya, di sini jika dalam proses pembelajaran terjadi suatu permasalahan seperti minat siswa dalam belajar sangat kurang sehingga dilakukan tindakan dengan melaksanakan penggunaan metode yang beragam dengan media yang menarik. Hipotesis yang dapat dirumuskan jika dilaksanakan tindakan seperti hal tersebut ini adalah apa? Nah, di sini kasusnya adalah minat ya. Minat siswa dalam belajar ini sangat kurang. Nih, minat belajar siswa ini sangat kurang. Kemudian terkait tentang metode yang beragam dengan media yang menarik, hipotesis yang dapat dirumuskan ini apa?
yaitu minat belajar siswa cenderung meningkat dengan penerapan metode yang beragam dengan media yang menarik. Ini adalah yang paling lengkap ya, paling lengkap untuk dijadikan suatu rumusan dalam tindakan. Jawaban-jawaban yang lain ini adalah tidak benar teman-teman. Oke, berarti jawabannya adalah 26A. Berikutnya untuk soal nomor 27. Penjelasan mengenai refleksi dalam PTK inilah kecuali ya. Kita harus ingat di sini ada kata kecuali. Yang dimaksud dengan refleksi ini adalah apa? Pemberian hasil evaluasi terhadap rencana tindakan kelas, upaya mengkaji apa yang telah dan atau tidak terjadi, apa yang telah dihasilkan atau belum berhasil dituntaskan, pengkajian terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan, mencakup analisis, sintesis, dan seterusnya. Nah, ini kecuali yang tidak, ini adalah ini, pemberian hasil evaluasi terhadap rencana tindakan kelas. Oke. Berikutnya untuk nomor 28. Dalam melaksanakan penelitian tindakan kelas, jika hasil dari PTK tersebut ingin diketahui oleh banyak orang, hal yang dapat dilakukan ini adalah apa? Menguploadnya ke media sosial, mengubah hasilnya PTK itu menjadi artikel dan dipublikasikan, mempublikasikan ke grup atau mengumumkan hasil PTK ke semua orang, atau mengubah PTK menjadi paper lalu kita publikasikan. Ya, di sini jika kita sudah memiliki PTK dan ingin diketahui banyak orang, yang benar ini adalah kalau kita upload ke media sosial itu belum tentu orang mau melihatnya ya. Karena filenya itu kan kalau orang buka file kadang juga nggak mau. Nah, di sini kita apa? Yaitu kita ubah PTK kita itu dalam bentuk artikel, kemudian kita publikasikan. Mungkin saja melalui media online, berita online, atau juga kita buat blog atau website sendiri dan kita publikasikan di sana. Namun semua itu harus dapat kita lakukan kalau misalkan kita ini sudah mengkonvertnya ya, yaitu menjadi sebuah artikel. Kemudian barulah kita bisa mempublikasikannya. Soal nomor terakhir, hasil PTK yang telah dibuat disebarluaskan atau disampaikan pada seminar, rapat guru, PKG, dan MGMP. Itu disebut dengan apa? Apakah publikasi, didiseminasikan, disebarluaskan, diinformasikan, atau diestimasikan? Kalau diestimasikan itu mananya apa? Estimasi itu kan diperkirakan ya, bukan diinformasikan, disebarluaskan. Lah iya, disebarluaskan itu caranya apa? Kalau di sini melalui cara seminar, rapat guru, KKG, MGMP itu adalah namanya dipublikasikan dengan cara didiseminasikan. Ini adalah istilah untuk kita mempublikasikan karya tulis ilmiah, misalkan saja PTK. Oke, demikian sobat semuanya contoh soal pedagogik yang sering muncul dan kemungkinan nanti akan muncul dari soal-soal di tahun 2021. Semoga teman-teman lolos semua dan sukses ya untuk PPG dalam jabatan di tahun ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.